Coba cek dalam keluarga Anda. Biasanya dalam keluarga itu ada pendoa luar biasa. Dia punya iman paling kuat. Ada yang tukang komplain terus. Komplain dan komplain. Ada yang dimanja banget. Ada yang mandiri banget. Ada yang cuek banget. Coba Anda tipe yang mana? Pendoa. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Khususnya di hari Minggu setelah Natal, di mana gereja merayakan pesta keluarga Kudus Nazaret yang terdiri dari ada Tuhan Yesus, ada Bunda Maria, dan ada Santo Yosef. Doa saya yang saya bisa kirimkan untuk Anda hari ini adalah, Tuhan, jagalah kerukunan, kesatuan keluarga kami. Jangan sampai ada roh pemecah. Jangan sampai ada roh kebencian. Biarlah cintamu selalu hadir, merekatkan dan menyatukan. Buang jauh-jauh rasa sakit dan kepahitan. Buang jauh-jauh saling membenci. Tuhan, jadilah kekuatan dalam keluarga kami. Dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, kalau saya tanya kepada Anda, apakah keluarga kecil Anda masih utuh? Romo, kalau ngomongin tentang keluarga Romo, kok saya bawaannya kok sedih ya? Siapa yang kayak gitu? Sebab apa Romo? Kalau lihat kemarin Natal, orang pada ke gereja bareng keluarganya, saya nggak lengkap lagi Romo. Pasangan baru aja meninggal Romo. Anak ya udah terpencar-pencar. Bahkan ada anak yang sudah pindah agama. Itu yang sangat menyedihkan. Itu yang menjadi kehancuran buat orang tua. Saudara-saudara, ketika orang tua melihat anak-anaknya punya iman sendiri-sendiri, imannya nggak kuat, nggak berakar mendalam seperti itu, orang tua pasti sangat amat sedih. Siapa yang tadi ke gereja bersama keluarga? Coba tulis. Apakah ada di antara kita? Romo, saya udah nggak punya bapak Romo. Romo, saya udah nggak punya ibu Romo. Romo, saya udah nggak punya dua-duanya Romo. Bahkan anak saja sudah ada yang mendahului. Saudara-saudara yang terkasih, apapun situasi keluarga kita saat ini, coba lihat siapa yang masih ada, siapa yang masih bertahan. Rangkul mereka dalam iman dan kasih. Cintai mereka dengan setulus hati. Saudara-saudaraku yang terkasih, di pesta keluarga Kudus Nazaret kita akan mendengar kisah-kisah tentang dua keluarga. Yang pertama keluarganya Samuel, yang kedua keluarganya Tuhan Yesus bersama Maria dan Santo Yosef. Kita bisa melihat nanti bagaimana setiap keluarga ternyata punya pergulatannya. Setiap keluarga punya ceritanya. Setiap keluarga punya lika-likunya. Siapa di antara Anda yang merasa nyesel Romo kalau ngomongin soal keluarga? Kayaknya keluarga saya tuh nggak bahagia. Nggak ada sesuatu pun yang bisa dibanggakan dalam keluarga saya Romo. Masing-masing itu punya masalahnya, masing-masing punya kekurangannya, masing-masing punya problem-problemnya Romo. Kayaknya masing-masing sendiri-sendiri. Kayaknya saya malah sendirian di rumah Romo. Saudara-saudaraku, kalau Anda mencari keluarga yang sempurna, sekarang ini rasanya kok semakin jauh, semakin jarang, semakin nggak bisa ditemukan. Karena dunia zaman sekarang dengan tantangannya, bagaimana bisa ayahnya kerja, punya anak 3, mau nggak mau ibunya juga harus kerja. Anak-anak pun sekolah, masing-masing punya kesibukannya sendiri-sendiri. Kadang-kadang bisa jadi cuman satu rumah aja, satu atap aja, tapi nggak saling ketemu. Ketemu masing-masing pada main handphone. Liburan bersama-sama, bukannya ngelihat jendela mobil gitu ya. Wah ini bagus, ini bagus. Kan kalau zaman dulu kan, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Anak sekarang namanya pergi di mobil, semuanya tangan
ada handphonenya, nggak ngeliat jalan, dibawa ke pantai, pegang handphone, dibawa ke gunung, pegang handphone, dibawa ke restoran, pegang handphone. Mendingan di rumah aja kalau begitu. Saudara-saudara, apakah anak cucu Anda seperti itu? Maka saya tanya, siapa yang mula-mula ngasih handphone kepada anak-anak coba kalau bukan Anda? Maka dari itu saudara-saudara, buatlah anak Anda itu menemukan sesuatu yang lebih asik, sesuatu yang lebih menarik daripada sekedar game-game di handphone, YouTube, TikTok, ataupun Instagram. Orang tua juga harus mencontohkan. Kemarin saudara-saudara lagi rame nih di TikTok. We listen, we don't judge. Siapa yang pernah ikut kayak begitu? Siapa yang pernah ngeliat juga? Jadi ada keluarga, entah suami, entah istri, atau ibunya, atau anaknya, atau siapalah teman-temannya gitu ya. We listen, we don't judge. Artinya setiap orang di video itu boleh mengungkapkan unek-uneknya. Apapun itu. Tentang pasangannya, tentang anaknya, tentang orang tuanya, tentang keadaan rumahnya. Tapi tidak boleh dihakimi. Nggak boleh, nggak bisa begitu, nggak boleh, aku nggak gitu loh, aku nggak gitu. Itu namanya udah menghakimi. Maka permainannya, we listen, we don't judge. Kita hanya mendengar bagaimana anggota keluarga kita berbicara, mengeluarkan unek-uneknya. Jangan dihakimi, jangan dinilai, apalagi dimarahin. Nanti ujung-ujungnya jadi berantem. Yang menarik dari permainan ini saudara-saudara, banyak keluarga-keluarga yang kaget. Misalnya, ketika seorang anak ngomong sama ibunya, we listen, we don't judge. Sebetulnya tuh aku nggak suka kalau ibu itu terlalu belain kakak. Ibunya langsung kan hanya mendengar, nggak boleh menghakimi. Ibunya langsung, wah, dia hanya boleh mendengarkan saja. Ibunya terkaget-kaget. Ada lagi suami, sebetulnya aku tuh nggak suka makanan yang selalu kamu masak ulang-ulang. Istrinya langsung, kaget setengah mati. Dia pikir suaminya tuh suka sama masakan-masakannya. Maka diulang-ulang terus. Meskipun gak enak suaminya makan. Nah ketika ada kesempatan, we listen, we don't judge. Baru diungkapkan, aku gak suka kalau kamu makan kayak masak itu terus aja. Itu sesuatu yang mengagetkan. Kemudian juga ada orang tua gak mau kalah. Misalnya istri ngomong sama suaminya, sebetulnya ya aku tuh gak suka kalau kamu itu ngasih uang saku itu, bulanan itu, kamu ngitung-ngitung. Kamu nyuruh aku tuh ngitung-ngitung untuk hemat-hemat, untuk irit-irit. Kamu nggak tahu aja bahwa harga-harga tuh udah pada naik. Bahwa uang yang kamu kasih tuh selalu kurang. Nah itu dia. Suaminya pun kaget. Nah saudara-saudara terkasih, andai permainan itu juga ada di keluarga Anda, apakah akan jadi lucu atau malah menimbulkan berantem? Saudara-saudara, saya yakin permainan ini muncul dan marah karena apa? Di keluarga, orang seringkali enggak didengar. Mamanya ngoceh-ngoceh dari pagi sampai malam, enggak didengar. Anaknya mau minta apa, anaknya mau curhat, mamanya, papanya marah sibuk. Maka enggak didengerin. Maka keluarlah permainan ini, we listen, kita harus mendengarkan. Dan yang kedua, orang seringkali belum apa-apa udah dihakimi. Bukan dihakimi oleh hakim di pengadilan, tetapi dihakimi oleh orang tuanya sendiri. Dihakimi oleh anak-anaknya sendiri. Jadi kalau main hakim sendiri saudara-saudara, orang jadi males. Siapa yang mulai males kalau ngobrol sama keluarganya? Karena bukan apa-apa Romo, bukannya saya tuh nyimpen, sebetulnya mau cerita, tapi mereka nggak pernah dengerin. Mereka cenderung untuk menghakimi, mereka cenderung untuk nyalahin. Sangat mudah mereka menyalahkan. Ketika kita protes, mereka selalu membela diri. Betul apa betul keluarga zaman sekarang banyak yang seperti itu? Nah, saudara-saudara, apakah Anda tahu keluarga-keluarga yang mampu bertahan puluhan tahun bukanlah keluarga yang perfect, bukanlah keluarga yang gak pernah berantem, bukannya keluarga yang gak punya kesulitan, gak punya kekurangan, gak punya celah untuk bertikai. Justru mereka-mereka ini seringkali berantem, seringkali cekcok, seringkali berargumen, seringkali beda pendapat. Nah, kalau begitu Romo, apa bedanya sama keluarga saya Romo?
yang udah di ujung tanduk Romo, yang haduh Romo, gak bisa lagi disatukan. Masing-masing udah punya adatnya sendiri-sendiri, masing-masing hatinya udah keras oleh luka-luka di masa lalu. Saudara-saudara, ternyata keluarga-keluarga yang bertahan puluhan tahun adalah keluarga yang memutuskan untuk tidak menyerah, tidak kalah dengan konflik yang ada, dengan masalah yang ada, mulai dari kekurangan uang, mulai dari kesibukan, mulai dari biaya-biaya yang semakin membengkak, mulai dari kehadiran orang ketiga, mulai dari cinta yang menjadi dingin, mulai sakit penyakit, mulai menopause, mulai nggak lagi bisa mempertahankan ketampanan dan kecantikan. Keluarga-keluarga yang bertahan adalah keluarga-keluarga yang tidak menyerah untuk belajar. Bukannya diem aja, nyerah, nggak nyerah, nggak nyerah, nggak nyerah. Tetapi keluarga-keluarga yang tidak menyerah untuk belajar, belajar, belajar. Belajar memahami. Bukan untuk terus-menerus minta dipahami terus. Belajar untuk berbagi. Bukan terus-menerus menuntut dari yang lain. Keluarga yang berani memaafkan. Keluarga yang berani menerima apa adanya. Keluarga yang bisa mendengarkan. Keluarga yang bisa bersharing. Jadi saudara-saudara, ini kita bisa belajar nih. Seringkali orang tua kepada anak, suami kepada istri, istri kepada suami. Yang diomongin itu-itu aja. Coba cek keluarga Anda. Yang diomongin kalau di dalam keluarga, masalah lagi, duit lagi, duit lagi. Lama-lama, aduh males dengernya ah. Ya apa iya? Karena udah kayak kaset rusak, nggak ada cerita-cerita yang menyenangkan, nggak ada cerita-cerita yang membahagiakan, nggak ada cerita-cerita lagi yang membuat bahagia. Maka berhenti untuk mendengarkan, berhenti juga lama-lama untuk cerita. Maka dari itu saudara-saudara, mari kita belajar dari dua keluarga yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi pada pesta keluarga kudus Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Yang pertama dari keluarga Hana dan Elkana. Keluarga ini problematik sebetulnya. Karena apa? Mereka sudah menikah bertahun-tahun, tapi Hana tidak juga kunjung memberikan keturunan. Alhasil, Elkana suaminya malah nikah lagi dengan Penina. Dengan Penina, Elkana bisa punya anak. Terbukti fix bahwa Hana lah yang mandul. Itu kan siksaan luar biasa. Keluarga ini adalah keluarga yang rentan sekali dengan konflik. Dan itu memang sungguh-sungguh terjadi ketika Penina memandang rendah Hana. Hana sakit hati setengah mati luar biasa karena direndahkan oleh istri suaminya sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, di sini ada ternyata tokoh ibu yang tidak pernah menyerah, namanya Hana. Coba cek dalam keluarga Anda. Biasanya dalam keluarga itu ada yang pendoa luar biasa. Dia punya iman paling kuat. Ada yang tukang komplain. Komplain terus. Komplain dan komplain. Ada yang dimanja banget. Ada yang mandiri banget. Ada yang cuek banget. Coba Anda tipe yang mana? Pendoa, komplainer, mandiri, dimanja, atau cuek? Anda termasuk di antara yang mana? Saudara-saudaraku yang terkasih, Hana, dia tidak menyerah. Dia datang pada Tuhan, dia berdoa sampai Imam Eli mengira dia menjadi perempuan yang tidak benar, mabok-mabokan masuk ke dalam bait Allah. Padahal si Hana ini lagi berdoa. Dia nggak peduli sama orang-orang di sekitarnya. Pokoknya dia luapkan semua keluh kesahnya, semua kesedihannya, semua masalah-masalahnya. Dan dia doanya luar biasa. Nggak pernah putus. Nggak pernah menyerah untuk percaya. Meskipun makin hari kemungkinan itu semakin tipis. Tetapi Hana tetap percaya. Dan akhirnya saudara-saudara, iman dari Hana, doa-doanya pada akhirnya dikabulkan oleh Tuhan. Sampai-sampai Hana mengandung seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Nah, begitu doanya dikabulkan, ternyata Hana sadar.
Rencana Tuhan buat hidupnya bukan sekedar dia doa-doanya dikabulkan saja. Dia punya anak laki-laki, masalahnya selesai. Tidak. Ternyata Hana menangkap rahasia yang jauh lebih luas lagi. Anak ini pasti Tuhan punya rencana. Anak ini pasti Tuhan mau pakai. Anak ini Tuhan pasti mau punya rencana buat dia. Maka dia persembahkan Samuel anaknya ke Imam Eli di bait Allah. Dan betul saudara-saudara, seorang ibu dalam perjanjian lama yang berdoa, yang tidak menyerah meskipun dia tertindas secara luar biasa, dia mampu memberikan yang terbaik. Dia bawa anaknya ini untuk melaksanakan rencana Tuhan, supaya hidupnya mengalami kepenuhan, saudara-saudara. Maka tugas dari orang tua adalah terhadap anak-anaknya, jangan sekali-sekali orang tua memaksakan kehendaknya, harapannya, mimpinya kepada anak. Apalagi di zaman sekarang itu udah nggak laku sama sekali. Tapi setiap orang tua mengenal ada karya Tuhan bekerja dalam diri orang tua, ada karya Tuhan yang bekerja dalam diri anak-anaknya. Coba sejak dini seperti Hana, dia mengenali Tuhan mau pakai anak ini. Tuhan mau punya rencana buat anak ini. Tugas orang tua adalah menuntun sebetulnya. Siapa yang membawa Samuel ke bait Allah kalau bukan Hana, coba. Jadi itulah peran orang tua. Menggiring anaknya, menuntun anaknya tanpa memaksa. Tapi membiarkan anaknya ini bertumbuh secara dewasa, dalam iman juga mengenal kehendak Allah. Alhasil Samuel menjadi nabi Allah yang luar biasa. Itu keluarga konflik problematik dalam perjanjian lama. Untung ada Hana, si pendoa pribadi yang tidak menyerah ini. Apakah Anda dalam keluarga mau seperti Hana? Saya mau banget Romo. Saya mau banget Romo. Saya akan ikuti mulai hari ini Romo. Capek Romo, maksa kehendak saya buat anak-anak saya. Makin jauh, makin renggang, makin gak kegapai ini anak-anak. Tapi Tuhan, dengan doa-doa, tolonglah aku Tuhan untuk bisa menuntun anakku ini. Aku pahami kehendak-Mu Tuhan, supaya anakku juga bisa memahami kehendak-Mu. Tugasku di dunia ini adalah menuntun anakku ini supaya rencanamu, kehendak-Mu sungguh terjadi dalam dirinya. Kalau nanti udah begitu, orang tua hanya bisa bersyukur. Mereka menuntaskan tugas tanggung jawabnya di dunia ini. Maka jadi orang tua jangan otoriter, jangan mau menang sendiri, jangan mau paling benar sendiri, nggak mau disalahin. Anak juga kayak begitu. Jangan anak merasa udah paling bener. Meskipun wah udah sekolahnya tinggi. Orang tuanya sekolah cuman SD, SMP, SMA. Anaknya bisa sampai S1, S2. Tetap orang tua harus dihormati. Dan orang tua juga tugasnya menuntun anak-anak ini. Nah kemudian saudara-saudara, di bacaan Injil kita bisa melihat kisah yang sangat terkenal. Yaitu Tuhan Yesus hilang di bait Allah. Apa yang dilakukan oleh Yesus, Maria dan Santo Yosef sebetulnya sudah sesuai dengan arahan. Karena Maria dan Yosef membawa Tuhan Yesus untuk merayakan Paskah di bait Allah. Seperti Hana membawa Samuel ke bait Allah, demikian juga Maria dan Yosef membawa Yesus ke bait Allah. Di sana mereka merayakan Paskah. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Yesusnya hilang. Di antara ribuan kerumunan orang-orang yang berkumpul di bait Allah, Maria dan Yosef gak menemukan Tuhan Yesus. Nah, disinilah kita bisa melihat lagi-lagi kualitas orang tua. Mencari anaknya yang hilang ini. Seringkali orang tua lihat anaknya disuruh ke gereja di usia-usia belasan tahun. Enggak mau ah. Lalu orang tuanya nyerah, nggak ngajak-ngajak lagi. Anak ini sampai kapanpun nggak akan pernah ke gereja lagi. Saudara-saudara, itulah yang menyedihkan ketika orang tua menyerah berjuang untuk anak-anaknya. Maka Maria dan Santo Yosef mereka mencari dan terus mencari. Dan pada akhirnya menemukan. Di situ Bunda Maria berkata kepada Yesus, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Di sini saudara-saudara kita bisa melihat poin yang tadi. Orang tua tidak bisa memaksa anak-anaknya, tapi membiarkan anaknya bertumbuh.
Karena Tuhan Yesus mengatakan, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Saudara-saudara yang terkasih, kata-kata Tuhan Yesus ini meskipun baru berusia 12 tahun bukan kata-kata yang melawan atau kurang ajar kepada orang tuanya. Tetapi Tuhan Yesus mengajak Maria dan Yosef masuk ke dalam misteri yang lebih dalam lagi. Memahami kehendak Bapa, bukan orang tua. Keputusannya, otoriternya dipaksakan untuk anak-anak, tapi orang tua bertumbuh dalam iman, secara usia bertumbuh, mungkin badannya menua, mungkin rambutnya sudah beruban, mungkin sudah mulai kisut-kisut, tapi imannya semakin bertumbuh dan kuat. Sang anak juga seperti itu. Bukan cuma, wah sekarang udah bisa megang duit, udah bisa berkeluarga, udah bisa mandiri, orang tuanya dilepas begitu saja. Jangan saudara-saudaraku, biarlah anak juga bertumbuh dalam iman. Keluarga, relasi anak dan orang tua, suami dan istri, kalau dilandasi dengan iman yang kuat, tidak menyerah. Ini dia poinnya. Untuk mencintai, untuk berkorban, untuk setia, untuk memberikan yang terbaik. Masing-masing dari anggota keluarga. Itulah yang ditunjukkan oleh keluarga Kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Semoga di akhir tahun ini keluarga kita nanti di malam tahun baru kita bisa kumpul. Kita bisa makan, nggak usah makan yang hebat-hebat, makan jagung bakar aja udah bahagia Romo. Nyanyi-nyanyi, cerita-cerita, ketawa ketiwi, oh itu udah bahagia banget Romo. Kalau mau coba, we listen, we don't judge. Biarlah anak-anak cerita, biarlah orang tua kita juga cerita, jangan dihakimi. Terbuka sih pada akhirnya. Jangan biarkan anak menutup dirinya, menyimpan kisahnya untuk dirinya sendiri. Demikian pun orang tua menyimpan lukanya sendirian. Biarlah orang tua bercerita, anak bercerita, ada yang berbicara, ada yang mendengar tanpa merasa dihakimi. Bye-bye, Tuhan berkati.